Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya oke perkenalan ya, mengenal kalian. Kebetulan akan dilakukan untuk mengajar kimia ya. Baik. Oke, kalau Bari, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Baik ya. Oke, katanya kakak juga kalau Bari dari pesantren ya? Iya. Oh iya, pesantren mana kalau boleh tahu? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang di Bogor ya? Iya. Oh ya, Masya Allah. Jadi kalau pesantren itu berarti Islamic boarding school gitu ya? Tapi lebih ke pondok sih. Oh di pondok. Ya lebih ke pondok daripada boarding school. Oh lebih kepada pondok daripada boarding school gitu. Oh ya. Berarti kalau untuk kelas itu berarti pas libur ya? Oh iya. Oke ya. Kalau kayak kemarin gimana sama Kak Syala? Sama Kak Syala matematika? Bisa. Oh, bisa ya, matematika ya. Oke baik. Kalau Bari kalau untuk perkembangan di sekolahnya gimana? Dari sekolahnya udah sampai mana? Kalau kimianya? Sampai Avogadro. Avogadro, oh ya, Avogadro ya. Sesuai tulisan kayak tadi, ya. Jadi kita membahas beberapa dan sistem prediktor ya. Dari ini aja Kak. Dari mana? Kan kemarin ujian itu dari penyetaraan. Oh iya, penyetaraan. Sampai Oh, yang mana kira-kira? sampai sebenarnya masih ada yang pondok gitu. Jadi mau dari struktur atau mau dari mana? Dari sini deh Kak. Kayak penyetaraan, kayak reaksi ya untuk hukum tekanan saya dan kakak harus terlebih dulu ya. Jadi ya kalau mau ini. Oke. Di sini berarti kita akan membahas mungkin ini ya materi kimia di semester dasar ya kemarin ya. Gitu. Materi kimia kelas 10 aja ya, kelas 10 semester dasar. Oke ya udah. Jadi kalau misalnya mau hari ini mau membahas tentang penyetaraan reaksi ya. Yang pertama penyetaraan reaksi. Oke. Nah, selanjutnya mau tentang apa? Masa relatif. Oh, kakak ya, masa atau relatif ya, masa atau relatif. Semua. Relatif. Nah, selanjutnya itu berarti yang tentang konsep mol ya. Konsep mol. Oke, baiklah. Berarti tentang stoikiometri ya. Avogadro Pak. Avogadro. Oh, Avogadro ya. Nanti masuk ke konsep mol. Avogadro. Oke. Baik, mari yang pertama ya untuk penyetaraan reaksi di sini. Pertama kita penyetaraan reaksi. Nah, untuk penyetaraan reaksi, ini tuh ini ya, reaksi harus setara ya. Reaksi harus setara. Reaksi harus setara. Apanya yang salah? Nah, itu adalah koefisien. Di sini yang setaranya itu adalah koefisiennya. Koefisiennya yang harus setara antara luas kanan dan luas kiri. Koefisiennya harus setara. Contohnya, misalkan akan dicontohkannya di sini adalah reaksi pembakaran. Untuk reaksi pembakaran, contoh hal sederhananya misalkan C4H atau C5 ya, coba kita cek C5H12. Kalau reaksi pembakaran itu ditambah apa kira-kira? Tambah
Oksigen yang O2 menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Oke. Nah, untuk yang ini, nah di sini ya reaksi harus setara antara koefisien antara ruas kanan dan ruas kiri. Nah, oke. Kalau untuk yang ruas kanan di sini kira-kira di sini C-nya ada berapa? Satu. Nah, C-nya ada berapa nih? Oh, ada 5. 5. Berarti kita coba masukin 5 dulu nih sini. C-nya 5. Oke. C-nya di sini udah 5. Nah, di sini C-nya juga 5. Oke. Sekarang kita lanjut kalau misalkan H-nya di sini kan 12 ya. H-nya 12. Berarti di sini kita kasih berarti 12 bagi 2 berapa? 6. Oke, ada 6 berarti di sini. 6 H2O. Oke, jadi di sini C-nya ada 5, kemudian oke. Kalau misalkan H-nya di sini adalah sama ya 12 ya. Oke. Kalau O-nya di sini ada berapa? Ada 2 kan? Iya, O-nya ada 2. O-nya ada 2. Nah, di sini lihat. Di sini O-nya ada berapa? 5 dikali 2 10. 10 tambah 6 kali 1 6. 10 tambah untuk O-nya 10 ditambah 6 berapa? 16. Berarti oksigennya atau ada 16. Berarti kalau misalkan 16 bagi 2 berapa? 8. Berarti di sini angka dulu 8. Nah, itu udah sederhana. Nah, iya, oke, udah sederhana. Nah, ini berarti kita coba cek di sini 8 kali 2 berapa? 16. Artinya, nah ini nih C-nya di sini ada 5, oke, good ada 5. Kemudian H-nya di sini ada 12. Oke, H-nya di sini 12. Kemudian O-nya di sini 16, di sini 16 kan. Nah, ini dikatakan reaksi ini sudah setara. Nah, kayak gitu. Aku bikin kotak-kotakin satu-satu, jadinya lebih lama kerjanya. Oh iya, perlu kalau untuk ini ya. Jadi coba kalau misalkan, oke, kita contohkan sekali lagi. Misalkan di sini KPDP-nya nih C3 H8 ditambah O2, menghasilkan CO2 dan H2O. Di sini resiko bakarannya. Nah, di sini propanan ditambah oksigen, menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Jadi, kita cek C-nya di sini 3 kan? Iya. Ya udah, kita lihat sini. C-nya di sini 3. Oke. Nah, C-nya 3. Oke, C-nya di sini 3, C di sini 3. C-nya 3, C di sini 3. Sekarang untuk H-nya ada berapa? 8. H-nya itu 8. Di sini ada berapa? 2. Berarti di sini kita cek 2 dibagi 8 berapa? 4. Berarti 4 di sini. Berarti H-nya ada 8. 4 kali 2 8. O-nya di sini 2. Oke. Kemudian O di sini itu berapa? Nah, di sini 4 ditambah 3 kali 2. Nah, berarti tambah 6 sama dengan 10 kan? Oke. Nah, kemudian kalau sini C-nya 4 tambah 6 10. Berarti 10 dibagi 2 berapa? 5. Berarti di sini adalah 5 O2. Nah, artinya 5 dibagi 2 berapa? 10. Iya, 10 kan? Jadi sama nih, C-nya 3, C di sini 3, H di sini 8, di sini 8. Kemudian O di sini 10, nah O di sini 10. Nah, jadi seperti itu untuk reaksi. Nah, ini udah setara. Simpel kan? Ya, simpel. Simpel. Coba kakak kasih contoh nanti bari minggu depan boleh? Oke, coba kakak kasih contoh misalkan di sini. C6 pH 14 ditambah O2 CO2 ditambah H2O. Nah, kira-kira boleh dari bari mau berwarna? Untuk film boleh, silahkan ya. Silahkan. Kalau dia tahan sebentar, nah di sini kalau untuk yang dikalikan itu di sini 3 kali 1 nih karena iya, aku lupa. Berarti sih 6. Iya, oke bagus. Di situ 6. Oke, good. Selanjutnya.
16 Oh, ya. ini bagus. Iya, oke gue. Nah, bisa kan? Oke. Udah tepat, tapi nanti pakai 4. Jadi 19 bagi 2 tadi berapa? Nanya. 8 kan? Iya. Berarti di sini 8 dibagi 8 jadi 8 per 2. Berarti di sini 2. Nah, di situ yang di sini koefisiennya berarti 8. Sorry, bukan 8. Oke, di sini kan 19 ya. Nah, oke, coba kita cek. 6 dikali 2, 12. 7 kali 1, 7. 7 tambah 12, 19. Oke. Kalau misalkan 19 dibagi 2, itu hasilnya 9 kali 2. Oke, 8,5 ya. 8,5 kan? Oke, 8,5. Kalau misalkan 8,5, kalau misalkan kita 9,5 ya. Oke, 9,5. Berarti kalau untuk yang 9,5, kira-kira di sini kalau 9,5, oke kan kalau kayak contoh 19 ya. Di sini contohnya kita coba 20, kayak bukan 20 ya. Nah, 10 kali 2 20 ya. Untuk yang ini. Sebentar. 6 dikali 2 6 kali 2 12, 12 tambah 2 ini 14. Nah, di sini 7 tambah 12 19. Untuk yang ini 19, kalau 19 dibagi 2 jadi 9,5 ya. 9,5. Jadi di sini bisa nih kita ubah adalah kayak ditambah boleh di sini 9,5. Iya. 9,5. Kayak ini misalnya ya tambah C. Nah, ini kan 9,5 dikali 2 kan hasilnya adalah 9 belum. Nah, kalau untuk yang misalkan mau diubah di sini, oke, berarti kalau mau diubah jadi tinggal 19 dibagi 2. Jadi 9,5 kalau misalkan mau diubah ya di sini 9,5 dikali 2 kan hasilnya 19 ya. Iya. Dikali 2 hasilnya itu 19. Nah, kalau kita ubah 9,5 itu adalah 19 dibagi 2. 19 dibagi 2 ada 9,5. Nah, di sini 19 jadinya ada 19 per 2. Berarti di sini 19 per 2. Nah, yang ini kalau mau diubah jadi pecahan gitu 19 dibagi 2. 19 per 2. Artinya nanti kalau 19 dibagi sini kan 19 dikali ini ya 19 dikali 2 kan 38. 38 dibagi 2 apa? 9. Kayak gitu untuk yang ini contohnya. Kalau coba sekarang, nah ini kan jadinya per ya. Ya coba kalau kakak contohkan di sini misalkan kita samain kalau C, kalau misalkan di sini C4, oke C4 10 ditambah O2, oke menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, boleh deh di sini ada pernya nggak coba cek. Boleh. Cepat good. Nih. Iya betul 13 dibagi 2. Ya udah jadi tulis di sini aja 13 per 2 gitu. 13 per 2. Nah, kayak gitu ya. Jadi 13 per 2 nah ini adalah hasilnya juga. Coba kalau sekarang ini coba kita buktikan kalau untuk yang kalau kami udah ubah C4 H8 ditambah O2 menghasilkan
kan CO2 oke ditambah H2O. Nah boleh deh. Oke terakhir. Oke masih ingat kalau yang dikalinya untuk bagian C? Oh iya sama. Apa? Kiranya ada kok ini berapa? Ya, Betul. Ya, ini di sini berarti berapa tadi? 12. Boleh ditulis saja. K-nya 12. Oke. Kalau yang ini K-nya berapa? 4 kali 2. Oke, boleh. Yang ini kalau K-nya di sini berarti 5 kali 2 berapa? Nah, ini 10. Kelihatan nggak mau. ini nggak apa-apa, nggak apa-apa santai aja. Nah, kita kan sambil belajarnya. Baik, oke, good. Nah, untuk yang ini, oke, udah betul semua ya. Oke, bagus. Yang ini udah betul. Oke, yang ini betul. Ini betul. Oke. Aku udah belajar ini. Oh, boleh silakan Ustaz. Oke, pertama sudah bagus ya. Di sini, oke, kalau dia sedikit jelaskan. Nah, kalau yang ini kan, ini yang nggak ada per ya, karena udah setara nih. Berarti ini udah setara nih, C-nya. Oke, C-nya 4 di sini 4, di sini C-nya 4. Nah, kemudian untuk yang oksigen, di sini oksigen itu oke, kita nggak ada per. Kenapa? Karena di sini 6 dikali 2 udah jadi 12. Juga udah 12 oksigen. Kalau ini ada per, nah ini nggak apa-apa, nggak masalah. Ini hanya koefisien saja. Kalau misalkan pengen diubah, kayak misalkan pengen diubah di sini nggak ada per, ya udah tinggal dikali 2 aja di sini semua. Di sini semua dikali 2 semua. Koefisiennya berarti di sini nanti jadi 2, kemudian 2 dikali 13 dibagi 2 jadi 3, berarti di sini nantinya jadi 13. Nah, di sini kalau 4 dikali 2 berapa? 8. Kemudian 5 dikali 2 10. Nah, bisa juga kayak gini nih. Kalau ada per, kalau tadi kan ada per kan 13/2. Jadi ininya tetap sama. Di sini 2 dikali 4 C-nya nanti 8, di sini C-nya ada 8. Hanya di sini 2 dikali 10 20, nanti di sini juga 20. Kalau A-nya di sini 13 dikali 2 itu 26, di sini 8 dikali 2 16 kan? 10 kali 1 10. Nah, 10 tambah 16 26. Jadi sama kan? Iya. Nah, ini juga nanti sama. Kalau misalkan untuk kayak ini bagian sini adalah kita tinggal kalau kita mau ubah jadi per juga di sini sudah betul nih. Tapi kalau mau ubah pecahannya dihilangkan tinggal dikali berapa kira-kira? Betul. Jadi seperti itu. Gimana kalau dari Bari sudah paham? Oke, paham. Mantap. Boleh silakan kalau mau dicatat. Bisa itu kan kalau belajar kimia Ya. bagus banget. Karena kesannya belum pernah ngejelasin pelajaran baru kayak gini. Ya. Buat masukin ke ujian. Iya. Ini baru diajarin dari sama abang kelas minta diajarin. Oh gitu, abang kelas gitu ya. Mama ini ya. Kalau di sana nyebutnya abang atau apa? Kalau oh abang gitu. Baguslah. Jadi coba kalau ini kita bahas juga kalau soal yang ini. Kalau ada yang kurang paham nanti coba kakak cek ya. Boleh silakan ditulisnya.
Kalau yang udah ditulis di bagian mana? Nah ini udah ya. Kakak ingin harus terlebih dulu ya. Sudah ya, baik. Terus sudah ditulis ya mudah dipahaminya kalau begitu ditulis. Baik, nah untuk yang selanjutnya di sini masalah komparatif atau ini ya. Jadi kalau untuk masalah komparatif itu sebetulnya nyambung ke konsep mau ya. Oke, baik. Sekarang coba kita bahas dulu untuk masalah komparatif. Masa atau relatif, masa atau relatif. Untuk masa atau relatif, jadi kalau untuk yang ini contohnya ya punya tabel berbentuk ya, kalau dipegang ya. Untuk yang tabel udah diunsur, sini bagus ya. Nah, oke. Untuk yang tabel udah diunsur, di sini susunan ini ya tabel udah diunsur. Di sini kita cek lihat. Untuk yang angka yang di sebelah sini itu adalah nomor atom. Di sini adalah masa atomnya atau di sini masa atom relatifnya. Contoh kalau misalkan untuk yang misalkan C nih atom karbon di sini kan nomor atomnya itu 6 ya. Berarti nomor masanya adalah 12. Nah itu adalah yang disebut masa atom relatif. Masa atom.
Oke, contoh kalau kita menghitung nih, mau menghitung massa atom relatif di sini CO2. Nah, untuk massa atom relatifnya di sini ada yang namanya itu MR atau AR ya. Kalau MR itu massa atom relatif yang buat senyawanya. Kalau MR itu untuk senyawa, Nah, kalau AR, nah itu untuk yang atom aja, atom relatif, atom saja. Untuk unsur ya. Tahu perbedaan antara senyawa dan unsur? Senyawa dan unsur. Kalau senyawa itu dia itu contoh kalau kita bilang kayak hidrogen, nah itu namanya itu unsur. Tetapi kalau kita bilang misalkan H2O gitu, nah itu adalah ini senyawa. Senyawa itu terdiri dari beberapa unsur. Oke, contohnya misalkan kalau air kan H2O ya. H2O. Nah, kalau unsurnya itu ini cuma misalkan oksigen aja, hidrogen aja atau oksigen aja. Nah, ini ada unsur. Jadi kalau menentukan nih massa atom relatifnya, massa atom relatif untuk karbon dioksida C, kalau C itu berapa nih di sini? Kan, nah untuk yang di sini kan C-nya di sini ada 1. Oh iya. Jadi 1. Untuk MR-nya, MR CO2 sama dengan 1 dikali AR. AR-nya ada berapa? C-nya ada 1 tambah. Kalau oksigennya ada berapa? 2 dikali AR O sama dengan 1 dikali AFC-nya berapa? Atau atom relatif C itu adalah 12 yang di sini, yang massa atomnya, yang bagian sini. Iya betul 12. Kalau oksigennya 2 dikali 16 tuh 2 dikali 16. Artinya di sini. Nah 1 kali 12 berapa? 12 tambah 2 dikali 16 32. Oke. Jadi di sini berapa nih? 44. Nah untuk MR-nya, MR CO2 adalah 44. Itu ya contohnya. Nah untuk kalau pengen satuannya di sini, kalau satuan massa atom relatif itu adalah gram per mol. Kalau satuannya itu adalah gram per mol. Tapi biasanya di soal itu enggak ikut sertakan kalau satuan. Cukup ini aja. Jadi seperti itu untuk yang di massa atom relatif. Oke. Kalau kakak contohkan lagi nih, misalkan yang ini nih C4H10. MR C4H10. Berarti di sini. Di sini C-nya ada berapa? C-nya itu 6 atau berapa? Kalau di sini C-nya ada berapa? 1. Ada 1 kan, tapi kalau jumlahnya apa sih? 4. Oke, dari sini. Kalau berarti kalau kita tuliskan 4 dikali ARC ditambah H-nya ada berapa? 10 kali AR atau atom relatif H. Artinya di sini 4 kali atom tadi, atom C itu 12 ya? 12 ditambah 10 dikali bentuk atom H-nya 1. 4 kali 12, 4 kali 2 4 kali 1 48 ditambah 10 58. Nah ini ada untuk yang MR C4H10. Jadi seperti itu untuk yang MR-nya. Gimana? Mudah? Oke deh. Kalau udah boleh deh. Untuk yang ini kakak punya contohnya di sini. Oke. Untuk silakan saat ini untuk yang MR pertama. Yang ada 2C ya di sini. MR C6H. Oke. C6 K14. Kemudian kakak dulu yang ini. MR C H2O. Kemudian lagi buat coba MR untuk ini FES
nanti silahkan dicek aja ya di Download maksudnya ya. Boleh deh dari silahkan dari nah, kalau mau dari sini dulu atau ini buat ini. Oke. Itu ARC itu udah ini ya Bang. Ya, kalau ARC itu akun relatif check gitu ya. Masa akun relatif check. Nah, ARC atau ARH apa? Hah? ARC. ARH, oke. Itu yang prinsipnya. Iya, ikutin itu betul sekali. Terus, kalau untuk yang kita coba. Di 56 ya atau untuk yang FE itu 55,8 yang artinya dibulatkan jadi 56. Jadi paling bagus. Nah, 56 dibulatkan ke atas. S. Nah, ada bagian sini sebelah S. 30. Iya, betul. Hafal kan? Nah, karena hafalnya karena ini karena sering isi soal gitu jadinya hafal gitu. Hafal dengan sendirinya nanti kalau kita banyak ngerjain soal. Iya Bang. Oke, bagus. Udah betul semua ya di sini. Oke, good. Iya, terima kasih. Nah, udah bagus untuk yang kameranya. Bagus. Juga udah bagus. Ini. Oke. Baik. Nah, gimana sekarang untuk yang masalah relatif? Oke, sudah paham? Terima kasih. Boleh cek dulu Kak? Boleh, silakan catat dulu. Nanti bagian pakai soal nanti kakak ini dulu untuk yang kompetensi atau ini ya, apa nggak tahu. Boleh.
Udah, oke. Kalau dari sekarang ini dulu ya. Begini. Kita lanjutkan ke konsep mau ya. Oke, masuk ke ulangan bagian di mana bisa? Bisa. Bisa. Ya. Ya. Ini udah bagian apa? Oh, nanti pas masuk lagi nomor. Oh, pas masuk lagi untuk. Nah ini libur selama 2 minggu. Dulu. 3 minggu. Oh, tapi 2 minggu ambil di kampus. Oh iya. Oke deh. Untuk konsep mau dijelaskan semuanya atau yang ada di sekolah itu ya? Kalau semuanya aja. Boleh semuanya ya. Ini konsepannya. Untuk yang konsep kita tulis ya. Bagian selanjutnya nomor 3 adalah konsep mall. Konsep mall. Mall. Kalau yang diketahui tentang partikel, kemudian ada 3 volume. Nah, di sini ada volume STP, ada juga volume LTP, dan di sini massa. Nah, untuk yang konsep mol, pertama kalau mol itu adalah satuan, ya, satuan dari jumlah zat. Kalau misalkan contoh nih, di sini misalnya kalau kita menghitung air nih, kalau air kan liter, tapi kalau misalkan kita nanya untuk airnya itu berapa molnya, nah kita harus menghitung menggunakan yang di sini yang konsep mol. Kalau diketahui dari massa air, jadi kita tinggal dicek aja untuk yang molnya kita bisa hitung dari bagian massa. Nah, kayak sederhananya kalau yang mol itu satuan, kalau satuan dari massa apa kira-kira? Kilo? Kilogram. Satuan dari panjang? Meter. Karena seperti itu. Kalau satuan dari jumlah zat itu adalah mol. Untuk mol sendiri ini di sini. Pertama, kalau diketahui dengan jumlah partikel, nah di sini jumlah partikel itu x. X. Nah, untuk mol, m itu mol dikali ini ya, bilang Avogadro. Nah, atau L ya, dengan L-nya itu adalah 6,02 dikali 10 pangkat 2 3 yang di sini. Oke, udah. Oke, terlebih dahulu yang ini. Oke, agar dipahami. Nah, untuk yang x-nya itu adalah mol dikali L-nya dengan L itu adalah ini ya. Oke, di sini bilang Avogadro, bilangan Avogadro. Atau ketetapan Avogadro yang jumlahnya itu adalah 6,02 dikali 10 pangkat 2 3. Untuk volume, nah di sini ada volume STP, ada volume RTP. Nah kita untuk volume. Kalau volume STP di sini singkatannya adalah standar temperatur pressure. Artinya volume standar itu adalah di sini 0 derajat dan 1 atm ya, dan 1 atmosfer gitu, 1 atm. Nah, untuk volume STP di sini untuk kita nyari V-nya itu adalah jumlah mol dikali kalau STP itu ini ya. Nah, suhunya itu 1 derajat, tekanan atmosfer itu 1. Artinya di sini adalah 22,4 dikali ketetapannya. Kalau RTP itu belum temperatur pressure, suhu ruang. Suhu ruang itu di sini adalah kalau untuk yang ini itu 0 derajat, bukan 0 derajat tapi 25 derajat ya. 25 derajat dan 1 atm juga, 1 atm atau atmosfer. Jadi volumenya N dikali 24,5. Ada yang kata 24,5 atau 24,4 untuk yang volumenya. Kalau kita nyari volume, nah di sini kalau untuk yang nyari volume bagian bukan STP atau bukan RTP, yang menggunakan V-nya itu adalah di sini PV NRT. PV NRT dengan karena itu tetapan volumenya itu adalah 0,08. Untuk nyari massa, kalau nyari mol di sini, kalau massa
sama dengan N dikali MN. Artinya kalau N itu adalah jumlah mol, M itu massa atau berat ya. Itu untuk yang oke. Nah, jadi ada beberapa ya kalau misalnya kita bisa nyari di konsep mol. Pertama, kalau misalnya kita tahu ini adalah jumlah partikel yang di sini. Nah, kedua, kalau kemudian kita dicarinya adalah volume yang ini. Oke, ketiga, kalau ada volume, ada volume STP. Nah, kemudian kalau ada yang massa diketahui massanya. Nah, jadi ada 4 nih. Oke, ini udah lengkap kalau untuk di konsep mol. Ada 4. Kalau diketahui pertama volume STP atau volume STP, kalau diketahui massa, kalau diketahui volume, kalau diketahui partikel. Begitu untuk bagian sini ya. Nah, terus Kak, gimana kalau untuk mencari ininya, mencari misalkan molnya ya udah tinggal dikali aja. Nah, kalau untuk mencari molnya, di sini kita cek aja nih. Untuk nyari molnya misalkan dari M, gunain kalau kali itu ada konsep gelat ya, konsep gelat. Nah, untuk konsep gelatnya di sini kita buat di segitiga. Nah, segitiga jadi kita letakkan kalau yang di bawah itu dikali, kalau yang di atas itu dibagi. Nah, kalau misalkan massa nih, massa berarti misalnya di sini massa, nah massa di atas, massa, nah N dikali MN. Tinggal kita ini aja, tinggal ditutup aja. Kalau kita misalkan mau nyari molnya, M-nya berarti massa dibagi. Nah, MN. Kalau dari MN nya berarti massa dibagi N. Oke, kakak mau tuliskan untuk yang ini, untuk simbol-simbolnya. Boleh, nanti tuliskan untuk simbol-simbolnya ya. Boleh sambil ditulis, nanti kakak juga akan menuliskannya. Untuk yang simbol-simbolnya. Oke. Kakak sebelah sini ya, untuk keterangan-keterangannya. Keterangan. X-nya itu adalah jumlah partikel. Kemudian L-nya itu adalah bilang Avogadro, tetapan Avogadro. Tetapan Avogadro. Nah, kemudian kalau P-nya itu adalah di sini tekanan. Satuannya itu ATM atau atmosfer. Kemudian kalau V-nya itu adalah volume. Volume satuannya liter. Nah, kemudian kalau R itu adalah tetapan gas ya. Tetapan gas satuannya K0,08 watt. Untuk yang T-nya itu adalah suhu. Satuannya itu Kelvin. Kemudian kalau ini ya, M itu massa. Satunya itu di sini gram ya. Gram. Kemudian kalau MR massa itu berarti MR massa atau relatif. Satuannya itu gram per mol. Kemudian kalau N-nya itu adalah jumlah mol ya. Untuk mol, kalau jumlah molnya mol itu jumlah
dari bagian konsep mall. Masalahnya kilogramnya Pak. Nah, betul masalah kilogram, tapi kalau di bagian sini, nah itu adalah cara menggunakannya. Ya. Oke. Karena untuk yang mol itu adalah di sini ya, kalau dipakai gram berarti kilo mol gitu. Oke. Nanti kalau untuk yang bagian kilogram, ada di bagian tahap selanjutnya itu tentang bagian kuantitas dan kualitas. Tapi kalau untuk yang di sini konsep mol, masalahnya itu menggunakan gram. Gitu ya. Sudah? Baik. Nah, kita contohkan ya, misalkan tadi dulu untuk bagian yang ini, misalkan partikel. Konsep kira belum sih. No? Tinggalan konsep kira. Oh, ini kalau jadi karena
Oke, dan misalkan kalau contohnya ya untuk bagian jumlah vertikal, jika diketahui mol air itu adalah 0,5 mol, berapakah jumlah partikelnya? Jumlah partikelnya. Nah, sebetulnya kalau bagian sini, ya udah kita tinggal ini aja, kita cari aja di sini. Untuk jumlah partikel kan x m dikali dengan l kan? Ya udah, kita masukin aja di sini. X-nya mau air. Berarti x kalau air itu apa nih? Kalau air untuk yang ringannya H2. Iya, jadi x H2O. Nah, oke sama dengan di sini molnya mol H2. Oke, mol dikali L ya. Nah, n-nya itu berapa? N-nya? N-nya 6,0. Nah, kalau molnya n-nya 0,5 di sini. Oke. Kita tulis dulu. Sini 0,5 dikali berarti 6,02 dikali 10 pangkat 2 3. Ya. Tinggal kita kali aja di sini. Setengah ya. Berarti 0,5 dikali 6,02. Artinya tinggal dibagi 2 aja ya untuk 6-nya. 6,02 dibagi 2 ya. Oke. 6 dibagi 2 berapa? 3. Di sini 0 juga. Oke. 2 dibagi 6 berapa? 1. Artinya di sini 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul kayaknya. Molekul. Jadi seperti itu untuk yang ini. Sudah bisa. Iya betul, itu aja untuk yang ini. Kalau kita diketahuinya di jumlah partikel, tinggal dikali aja. Kayak misalnya yang dicontohkan yang di sebelah sini, untuk bagian sini. Nah, n dikali 0,02. Jumlah partikel dalam 0,25 mol helium, tinggal dikali kan? 0,25 dikali 1,505. 10 pangkat 23 nya tetap aja gitu. Iya, 10 pangkat 23 tetap aja. Cuma kita kali ini aja. Jadi kali 2 tuh udah pasti tetap gitu kan? Oh, Dari bagi 2. karena kan ini ya, 0,5 kan 1/2. Oh, iya nanti. Jadi 0,5 itu adalah 1/2 kan? 1/2 artinya 6,1 kali 6,02 itu 6,02 dibagi 2. Itu ya. Kalau ada nih yang lebih tricky, kalau boleh di coba kalau kita contohkan yang di sini. Nah. Jumlah molekul, jumlah partikel air. Nah, jumlah partikel yang NDAD. Misalnya jumlah partikel gas metana. Nah, kalau CH4 adalah misalkan sini 24 08 kali 10 pangkat 23 tentukan jumlah mol dari gas metana tersebut atau dari CH4. Nah, kalau kayak ini gimana? Kita gunakan konsep kilat ini. Berarti di sini ditanyakan itu kan adalah molnya ya. Nah, yang ditanyain itu molnya di sini. Ya udah, kalau misalnya dari mol, jadi sini x-nya itu udah diketahui. Nih, x-nya itu udah diketahui. X sama dengan jumlah molekul dikali dengan bilangan Avogadro. Berarti kalau dari n-nya dipakai yang ini. Berarti x-nya letakkan di atas kan? X-nya kita letakkan di atas. Ya udah. Sini ya dibagi. X-nya letakkan di mana? Di atas atau di kiri di kanan? Di atas. Di atas. N-nya di mana? N-nya di kiri. Kiri. K-nya di kanan. Ya udah, kalau misalkan di sini gitu. Kayak ditanyakan jumlah molnya, berarti ditutup aja di sini. Berarti X. iya, X dibagi L ya. Untuk yang berarti kalau ditanyakannya adalah N sama dengan di sini adalah
yang X-nya dibagi dengan L-nya. Mau dicoba? Berarti 24,08 bagi 6,02. 24 yang ini berarti di sini. Kalau jumlah partikelnya ini ya 24,08 di sini. Kalau L-nya berapa L-nya? Tetap kan 6,02 tulis 23. Mau dicoba? Baik. Boleh, silakan. Jadi dibagi ya? Iya, dibagi, betul dibagi. Silakan. Boleh. Betul dikali. Ya, iya dibagi betul. Berarti Kalau untuk yang pas berat itu betul yang 4,4 berapa? 4,04. Nah, 8 dibagi 2, oh iya betul ya. Nah, bukan 4, tapi 4 aja betul. Karena kan 4 kali 2, 4, 4 kali 0, 0, 4 kali 6, 2, 4. Jadi 4,04 atau 4 aja? Kira-kira? 4 aja berarti. Iya, 4 aja betul. Kalau 23-nya kemarin belajar eksponen berarti 23 dikurangi 23 jadinya Dikurangi itu 0 kan? 0 ya. Iya, jadinya habis kan? Iya. Artinya 4 apa? Kalau satuan dari jumlah mau? Jumlah mau betul. Satuannya apa? Satuan Sama ya, tadi beri 4. 4 apa? 4. 4 mol. Iya. Jadi jumlah molnya ada 4 mol dari CH 4 atau beta. Ya, good. Udah betul juga. Sudah. Oke, dari baik. Bagaimana untuk yang di bagian partikel? Sudah paham? Partikel insya Allah. Insya Allah ya. Nah, ini ada dengan apa? Sama yang ditulis oleh ini sama kayak gini. Tapi kalau kita untuk kabarnya kan X ya, tapi ini sama aja sebenarnya kalau untuk N juga. Tapi jangan kalau jumlah partikel itu bisa pakai X atau bisa pakai N sama aja ya. Jadi ini kali di sini kalau dikalinya di sini 0,25 dikali 6,02. Gimana? Kira-kira sampai sini di bagian jumlah partikel ada pertanyaan? Kalau di bagian sini tuh gimana Pak? Tadi kan jadi 4,04. Oh, kalau 4,04 itu bukan. Jadi kan 24,08 dibagi 6,02. Nah, sini 24 oke. Tinggal ini aja. 24,08 dibagi 6,02 kan? 6,02. Artinya di sini kita cek aja di sini. Kalau kita ini kan bisa jadi 4 kan? 4 kali 6 24 kan? Nah, 4 kali 0, 0, 4 kali 2, 8 kan? Artinya sama. Berarti hasilnya adalah 40. Jadi ini udah seimbang kan? Nanti kalau dibalik-balik juga, nanti bisa menggunakan konsep kerjanya yang kayak gini ya. Mau dicatat terlebih dahulu, Pak? Iya, Bro. Oh, siap ya.
Untuk bagian volume STP, RTP, dan volume dalam massa ya. Untuk yang coba kita jelaskan bagian volumenya. Nah, terus yang ini ya boleh silakan. Itu kan 1/2, berarti 2 itu berarti sama. Bukan bagi 6 dibagi 2 ya. Jadi 1/2 kan? Gitu. Jadi kalau 0,5 itu setengah gitu. Setengahnya dari 6,02 itu berapa? Ini 3,01. Kalau misalkan kakak bertanya misalkan setengahnya dari 10,4, Setengahnya 5,4. 10,4, 5,2. 2,2. Kalau 10,4 ya 5,2 itu. Kalau ini yang tadi ya, misalkan di sini 0,5 dikali 0,02 kan, artinya sama di 1/2 dikali 6,02. Oke, kan ini ada varian. 1 kali 6,02 ya 6,02 itu 6,02 dibagi 2. Ini aja 6,02 dibagi 2 nih. 6 dibagi 2 itu 3 kali 2 itu 6 kan? Terus kemudian di sini untuk yang di sini 0 dibagi 2 kan ini tetap 0 kan? 2 dibagi 2 berapa? 1. Jadi sama 3,2 seperti itu setengahnya. Baik. Untuk selanjutnya coba kita akan bahas nih. Kalau tak gimana cara membedakan volume STP, RTP, sama volume? Kan ada 3 ya. Nah, kalau cirinya kalau untuk volume itu di sini itu ada tekanan sama ada tekanan sama ada suhu. Ada tekanan, kalau udah ada tekanan itu berarti nanti volumenya itu adalah volume menggunakan PV NRT. Kalau contoh soalnya kayak gimana? Nih, misalkan kalau untuk contoh soalnya, nah di sini. Hitungan, volume, 0,5 mol, 0,5 gas H2 yang diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan 2 atm. Nah, untuk soal kayak ini, pertama di sini yang ditanyainnya itu apa? Volume. Nah, untuk persamaan dari volume di sini kan persamaannya itu adalah PV NRT. Nah, molnya udah tahu nih, molnya udah ada. Oke, kemudian di sini untuk suhunya juga udah ada, M-nya itu kan udah ada ya 0,02, kemudian di sini ada 2 atm. Kita tinggal masukin aja untuk angka-angkanya di sini. Ingat kalau untuk bagian T atau suhunya di sini kan 27. Dimintanya itu kan ke Kelvin. Kalau Kelvin ditambah 273. Nah, ketetapan gitu. Jadi kalau Celsius ke Kelvin itu ditambah 273. Kalau ke Celsius berarti dikurangi. Tuh. 27 ditambah 273 berapa nih? 7 tambah 3 10, 2 tambah 7 9 10. Jadi di sini adalah di sini kan 7 tambah 3 10, 0, kemudian 1, 7 tambah 2 9, 2 tambah 1 10. Nah, kemudian satunya ke 2 di sini adalah 300 Kelvin. Jadi kayaknya dia 300 Kelvin. Kalau misalnya nanya 30 Celsius ya udah tinggal dikurangi aja. Oke, 273. Untuk yang Kelvin. Kita masukkan terlebih dulu. Untuk tekanannya berapa? 2. Oke. Tekanannya itu adalah 2, V-nya yang kita cari. M-nya itu berapa? 0,5 kali. M-nya itu berapa? 0,082. T-nya 300.
tinggal ini aja ya. Tinggal kalau ada 2 nih, sini kan dikali ya. Kalau pindah ke sini berarti dibagi terus sekali. 0,5 dikali 0,082 dikali 300 dibagi 2. Oke. Sekarang kita kalikan dulu di sini. 0,5 dikali 300 itu adalah 150. Oke, good. Nih. Kita catat aja yang untuk yang ini. Ini adalah 150. Nah, tinggal kita ini ya. Kemudian untuk yang di sini 150 dikali 0,082. Oke. Sebelum dikali di sini untuk yang ini ya. Kita kalikan dulu ke 0. Oke, 0,082 dikali 150. Nah, kita ambil yang dia 15 dan 82. Ada di sini karena kalau untuk yang ini adalah 82 kita kali 150. Kalau mau dibuatkan ini, kalau mau dibuatkan sebetulnya kalau mau dibuatkan bentuk di ini ya, bentuk supaya di sini itu ini ya, supaya angkanya nggak koma, sebetulnya bisa juga ini itu adalah kalau mau dipecah ini adalah 82 dikali 10 pangkat 1, 2, 3. Jadi 3 kan? Tapi karena ada koma jadi maka 3 dikali 150 berarti 15 kali 10 pangkat 1. Iya, dibagi 2. Ya udah, tinggalnya aja. Kita cari 82 dikali 15. 5 kali 2 10. 5 kali 8 iya. Oke. 46 atau 41? 41 kali 2 kali 8 artinya 0 oke 3 oke 12 ya. Jadi 120 1230 ya. Nah, 1230 dikali min 3 ditambah 1 berarti min 2. Oke, dibagi 2. Artinya sini kalau ada pangkat negatif, ini kan dibagi 100 kan ya? 1, 2. Berarti kok ada di sini? Artinya 12,3 30 dibagi 2. Jadi 12,3 dibagi 2 itu berapa? 12 dibagi 2 6 ya? 30 dibagi 2 berapa? 15. Jadi volumenya adalah 6,15 di satuannya apa? Volume di liter. Iya. Jadi kayak gini untuk yang iya, gitu ya kalau ini di bagian boleh bisa terus boleh. Jadi kita bahas komponen keagamaan masanya ya.
deket ya. Iya. Ini di arah belakang dulu, di kontak dulu ya. Nah, masuk kemana? Oh, iya. Gimana sudah? Sudah. Oke, good. Kakak hapus dulu ya. Ini terakhir kita akan bahas volume STP sama masak. Tapi kakak contohkan ini semuanya nih. Jadi saling nyambung. Ini itu konsep itu saling nyambung antara ini dan ini ya. Jadi saling berkaitan ya. Kalau ini kan kalau kakak contohkan itu adalah dia itu bisa ya split, artinya dicontohkannya itu adalah di sini. Nah kalau digabung gimana kak? Contohnya nih kalau kakak gabung. Masak air sebanyak 9 gram. Masak air sebanyak 9 gram. Dimasukkan ke dalam wadah. Hitunglah volume RTP dan STP. Nah gini aja, yang diketahui cuma masanya jauh doang kan? Nah gimana nih kira-kira? Nggak tahu. Ada masak air 9 gramnya. Pertama di sini ada masak 9 gram. Kan kalau untuk masak kita nyari mol dulu kan? Buat yang ini nih, mol dulu nih, ada mol, tambah ada mol. Nah ini masak nih, berarti kita nyari mol kan? Kita cari ml-nya dulu nih untuk mendapatkan mol nantinya. ml-nya air nih, kan air kalau rumusnya dari air itu apa? A2. Oh, yang tadi yang ditulis masih ingat? A2O itu Berapa? Untuk mau langsung aja atau mau berurutan? berurutan kak? MnH2O boleh. 1 kali bukan 1 tapi 2 dikali ARH ditambah 1 kali ARO. 2 dikali 1 kan? 2 kali 1 ditambah 1 kali 6. Artinya di sini adalah 18 untuk MnH2O-nya. MnH2O-nya sudah ketemu 18. Masanya di sini adalah 9. Kalau nyari N-nya berarti itu kan masa dibagi ML. Untuk nyari nomornya benar masa dibagi MN. Masanya udah diketahui 9. Masanya itu 9 dibagi MN-nya berapa? 8. 9 dibagi 18 kita sederhanakan aja. 9 dibagi 9 kan 1. Nah, 18 dibagi 9 itu berapa? 2. Artinya di sini ada sama 0,5 juga nih. Kalau 0,5 apa? 0,5 mol katanya. Udah deh. Mau coba untuk yang volume STP-nya tinggal dikali 2,4, kalau RTP-nya tinggal dikali 24,5. Mau coba? Belum belajar. Tinggal ini aja 0,5 mau dia deket nih 0,5 dikali 22,4. Iya kalau volumenya tinggal coba deh. Iya boleh. Jadi untuk yang V-nya berarti V STP boleh tulis dulu untuk V-nya STP. Nah, STP ada STP. Terus ini juga kak? Iya boleh tulis ini. Nah ini berapa? Iya 0,5. Justru 0,5 tetap ditulis itu. Boleh 0,5 dikali berarti 22,4. Iya. 2,4. Tinggal setengahnya dari 22,4.
tinggal ini aja, tinggal kita cari dikali ini aja dibagi setengah ya, atau dibagi dua. 4 dibagi dua berapa? Dua terus dua ini dua dibagi dua satu. Iya, jadi dua dibagi dua jadi sama, jadi 11,2. Apa satuan dari volume? Iya liter. Oke, good. Jadi seperti itu. Nah, sekarang untuk yang volume RTP. Iya, betul, 0,5 dikali ya 24, nah 24,5. Ini jadi setengah limanya. Oke. Nah, ini kan kalau 24,5 masih ingat kalau di matematika kalau 24,5 itu artinya di sini masih terdapat nol. Oke. 50 dibagi 2 berapa? 25. Iya, betul. 24 dibagi 2. Iya, itu jadi 12,25 katanya. Iya betul, katanya di itu. Jadi seperti itu. Iya. Gimana? Sampai sini. Paham? Paham Pak. Oke deh, bagus ya. Tulis. Boleh silakan. Kalau itu ini udah betul, ini juga udah betul. Nah, jadi saling berhubungan ya, berarti untuk yang ini. Sebentar lagi sudah selesai.
Udah selesai, beri. Udah Kak. Oke. Udah beres Kak. Udah siap tadi. Oke, alhamdulillah kita udah saya di materi belajar hari ini bagian tentang penyetaraan reaksi, kemudian masalah relatif dan konseptual ya. Di konseptual ada 4 ya, ada partikel, ada volume yang bukan STP atau FP. Ini volume STP dengan suhunya 0 derajat dan tekanan 1 atm. Tapi kalau volume STP 25 derajat dan tekanan itu 1 atm. Kemudian nah ini adalah konsep dari konsep mol. Baik, dari bahas sendiri barangkali ada pertanyaan? Gimana Kak? Beda. Nanti kalau pekan depan di pertemuan terakhir ya di bagian kimia mau bahas apa nih? Bahas sesuai Sesuai aja. enggak kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, oh ya boleh. Untuk yang ini. Jadi kalau kurikulum merdeka berarti kita bahas mau tentang penamaan senyawa. Boleh nanti penamaan di penamaan senyawa misalkan kalsium trioksida dan sebagainya, atau misalkan karbon dioksida bagaimana namanya karbon dioksida misalkan, atau besi 2 sulfida dan sebagainya. Baik, semoga bermanfaat untuk di hari ini. Kami cukupkan. Wassalamualaikum